Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hanifah, semester 6, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FKIPU Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan metodologi penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus melalui metode eksperimen pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Terpadu Harapan Mulia. Selamat menyaksikan. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan anak secara keseluruhan, karena perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana mungkin merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Sebagaimana telah dijabarkan, betapa pentingnya perkembangan motorik bagi anak, tetapi masih banyak sekolah yang belum tercapai perkembangan motorik halusnya. Hal ini terjadi di PAUD Terpadu Harapan Mulia pada anak usia 4-5 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan, perkembangan motorik halusnya belum tercapai maksimal. Hal ini terjadi karena pembelajaran di PAUD Terpadu Harapan Mulia masih menggunakan metode ceramah, di mana guru yang lebih dominan untuk berbicara dan anak hanya menjadi pendengar saja. B. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana meningkatkan perkembangan motorik halus melalui metode eksperimen pada usia 4-5 tahun? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus melalui metode eksperimen pada usia 4-5 tahun. Yang D. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang A. Menambah referensi yang berkaitan dengan peningkatan perkembangan motorik halus pada anak. B. Keterbauran keilmuan yang akan menjadi acuan dasar penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini akan bermanfaat untuk guru sebagai salah satu contoh yang dapat mengembangkan perkembangan anak. Yang B. Penelitian ini tepat sesuai dengan capaian perkembangan anak. Bab 2 Kajian Pustaka. A. Deskripsi teori. Yang pertama, hakikat perkembangan motorik halus. A. Pengertian perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah gerakan yang hanya membutuhkan bagian-bagian tertentu saja dan dilakukan oleh otot kecil. Gerakan motorik halus tidak membutuhkan gerakan otot yang lebih besar, tetapi hanya melibatkan koordinasi antara mata dan tangan dengan cermat. Yang B. Tahap perkembangan motorik halus. Tahapan perkembangan motorik halus salah satunya terdapat dalam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 pada anak usia 4-5 tahun, yaitu yang pertama, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, miring kiri atau kanan, dan lingkaran. Yang kedua, menjiplak bentuk. Yang ketiga, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Yang keempat, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Yang kelima, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Yang keenam, mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus seperti menjumput, mengelus, mencolek, mengepal, memelintir, memilin, dan meremas. Hakikat metode eksperimen. A. Pengertian metode eksperimen. Metode eksperimen adalah salah satu cara mengajar di mana anak melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Eksperimen merupakan keterampilan yang banyak dihubungkan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Menurut Skonher,
pada tahun 1996 dalam Palembang 2003 halaman 81, metode eksperimen adalah metode yang sesuai untuk pelajaran sains, karena metode eksperimen mampu memberikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. Anak diberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsep-konsep dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat metode eksperimen. Manfaat dari metode eksperimen adalah anak memiliki sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Setelah itu, guru juga dapat mengembangkan keterlibatan fisik dan mental, serta emosional anak. Anak mendapatkan kesempatan untuk melatih keterampilan proses agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pengalaman yang dialami secara langsung dapat tertanam dalam ingatannya. Yang ketiga yaitu hakikat anak usia dini. A. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini dapat disebut dengan masa golden age atau masa keemasan, karena pada masa ini anak dapat menyerap lebih cepat dan lebih banyak apa yang dipelajarinya dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini harus menjadi perhatian orang tua khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, menurut NAESI, National Association for the Education of Young Children, yang mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun, yang tercakup dalam program pendidikan di Taman Penitipan Anak pada keluarga atau Family Child Care Home, pendidikan prasekolah baik swasta maupun negeri, TK, dan SD. NAESI pada tahun 1992. Yang B. Karakteristik anak usia dini. Menurut Husnuziyadatul Khairi pada tahun 2018 halaman 18, karakteristik anak usia menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, unik. Yang kedua, egosentris. Ketiga, aktif dan energik. 4. Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. 5. Eksploratif dan berjiwa petualangan. Yang keenam, spontan. 7. Senang dan kaya dalam fantasi. 8. Masih mudah frustasi. Yang kesembilan, masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Yang ke-10, daya perhatian yang pendek. 11, bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. Yang ke-12, semakin menunjukkan minat terhadap teman. Selanjutnya, menurut Hartati, pada tahun 2018 halaman 20, mengemukakan ada beberapa karakteristik anak usia dini, yaitu yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang kedua, merupakan pernik. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Yang keempat, masa potensial untuk belajar. Yang kelima, memiliki sikap egosentris. Yang keenam, memiliki rentan daya konsentrasi pendek. Yang ketujuh, merupakan bagian dari makhluk sosial. Yang B, penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil penelitian yaitu oleh Dwi Hastuti pada skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Media Bubur Kertas pada anak kelompok B TK Pertiwi Beku tahun ajaran 2013-2014. Hasil penelitiannya itu menunjukkan dapat dilihat dari peningkatan motorik halus anak. Jadi penelitian ini motorik halusnya meningkat. Yang kedua yaitu oleh Yeca Febrienita Putri dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Media Play-Doh. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan motorik halus melalui media Play-Doh di kelompok A pada PAUD Azkia Desa Sukarami mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Yang C, kerangka pemikiran penelitian. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar adalah
Gerakan yang membutuhkan koordinasi sebagian dari tubuh anak. Sementara, perkembangan motorik halus adalah gerakan yang hanya membutuhkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot kecil. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana anak melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya, dan kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke dalam kelas dan dievaluasikan oleh guru. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.